Mahasiswa perempuan pertama kali memberikan layanan pijat di rumah. Tetapi dia terkejut saat mengetahui kliennya adalah seorang pria. Berpikir tentang bagaimana saya selalu hanya memberikan pijat kepada pelanggan wanita. Dia segera memutuskan untuk pergi. Namun, pria itu menangkapnya. Dia dengan kasar melemparkannya ke tempat tidur. Keesokan harinya, wanita itu dihentikan oleh asistennya saat dia melarikan diri karena panik. Pihak lainnya menyerahkan uang tutup mulut. Dia memperingatkannya agar tidak mempunyai pikiran yang tidak pantas terhadap laki-laki. Wanita itu segera menyadari bahwa pihak lain telah salah paham padanya. Jadi dia dengan marah merobek cek itu. Apakah kamu benar-benar berpikir uang adalah segalanya? Aku bilang aku bukan orang seperti itu. Apa? Saya tidak mau uang sepeser pun. Awalnya dia mengira malam itu hanya kecelakaan. Yang mengejutkan semua orang, 8 bulan kemudian dia mengetahui dirinya hamil. Setelah kehilangan orang tuanya di usia muda, dia ingin sekali mempertahankan anak ini. Namun tagihan rumah sakit yang selangit menjerumuskannya ke dalam kesulitan keuangan. Semua gajiku telah ditransfer ke bibiku untuk membeli obat bagi nenekku. Dan gaji berikutnya baru akan diterima bulan depan. Karena tidak punya pilihan lain, dia menghubungi nomor bibinya. Saya perlu meminjam 3.000 yuan untuk keadaan darurat. Drama pendek Jia-Jia. Sepupu saya yang menjawab telepon bersikap sarkastis dan mengejek. Ketika dia berhenti memikirkan uangnya sendiri sepanjang hari. Dia menutup telepon setelah mengatakan itu. Akhirnya, wanita itu memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk melahirkan terlebih dahulu. Tepat saat dia bersiap pergi ke tempat kerjanya untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Sosoknya terlihat oleh pria yang ada di sana. Ketika Anda melihat perut wanita yang terlihat menonjol, dia tiba-tiba menyadari anak itu. Bisa jadi itu adalah darah dagingnya sendiri. Dia segera melangkah maju dan menghentikan wanita yang hendak pergi. Wanita itu ketakutan ketika melihat pria itu dengan jelas. Apa? Berapa bulan? Saya tidak mengerti. Izinkan saya mengulangi pertanyaan saya. Bayi di perutmu menjadi milikku. Benar, dia datang untuk mengambil bayinya. Dia tidak berani mengungkapkan asal-usul anak itu yang sebenarnya. Lagi pula, ketika dia bekerja beberapa bulan yang lalu, dia secara pribadi menyaksikan wanita hamil lainnya datang kepadanya. Tetapi pria itu mengira dia seorang penipu. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memukul dan menendangnya dengan keras. Pada akhirnya, bahkan janin dalam kandungannya tidak dapat diselamatkan. Wanita itu buru-buru berbohong. Saya baru hamil 6 bulan. Anak itu bukan miliknya. Kalimat ini benar-benar membuat pria itu marah. Dia ditanyai tentang bagaimana dia berani mengambil uangnya sendiri. Pergilah punya anak dengan pria lain. Wanita itu juga tersengat oleh kata-kata ini. Saya tidak pernah menerima uang darinya. Bahkan jika dia menikah dengan orang lain dan punya anak, itu bukan urusannya. Pria itu yakin bahwa dia adalah seorang wanita yang kurang harga diri. Marah, dia berteriak padanya agar keluar. Ketika wanita itu pergi dengan panik, tidak menyadari bahwa laporan tes kehamilannya telah jatuh ke tanah. Orang tua pria itu tiba tak lama kemudian setelah mendengar berita tersebut. Saya mengetahui bahwa anak saya mungkin hamil. Kedua tetua itu sangat gembira. Lagi pula, keluarga Bo hanya memiliki satu putra setiap generasi. Putranya juga memiliki kondisi tidak dapat memiliki keturunan. Anak ini sungguh anugerah. Tetapi pria itu dengan tidak sabar mengatakan kepada wanita itu bahwa dia sudah pergi. Menyangkal bahwa pihak lain adalah ibu dari anak tersebut. Sang ibu langsung patah hati. Jika dia tidak pernah memiliki anak, bagaimana aku bisa menghadapi leluhurku di masa mendatang? Pria itu dengan dingin memotong ucapannya, menyuruhnya berhenti berakting. Dia mengaku memikul tanggung jawab yang tak terelakkan atas masalah ini. Dan dia berpesan kepada ibunya agar tidak lagi mengatur agar orang-orang jahat berada bersamanya. Sang ibu tampak bingung mendengar hal ini, karena dia belum mengatur apapun untuk siapapun. Melihat hal itu, asistennya pun buru-buru mengambil foto wanita itu. Sang ibu baru menyadari apa yang terjadi setelah melihat foto tersebut. Ternyata putranya telah keliru menyewa terapis tidur yang secara khusus diundangnya. Dia disangka seorang wanita dengan motif tersembunyi. Baru pada saat itulah pria itu menyadari bahwa ia telah salah paham terhadap wanita itu. Meski begitu, dia masih tetap percaya dengan keras kepala. Karena dia menerima uang itu dan kemudian pergi menemui pria lain. Orang baik seperti apa dia? Asistennya dengan cepat menjelaskan. Dia tidak membawa cek itu setelah malam itu. Saya kemudian mengetahui bahwa dia adalah seorang terapis tidur profesional yang bersertifikat. Informasi tersebut juga menunjukkan bahwa dia belum menikah. Sambil berbicara, dia mengambil laporan tes kehamilan dari tanah. Mengklaim bahwa minggu ke-32 kehamilan bertepatan dengan waktu malam itu. Pria itu tertegun. Melihat laporan di tanganku, dia akhirnya menemukan jalan keluarnya. Dengan kata lain, dia belum menikah. Dia sedang mengandung anakku. Aduh, saudara kembar. Setelah menyadari itu adalah kesalahpahaman, pria itu segera memerintahkan asistennya untuk mencari wanita itu dengan sekuat tenaga. Sementara itu, wanita yang kembali ke kampung halamannya. Tetapi mereka mendapati nenek tidak ada di rumah. Saat dia tengah bertanya-tanya, bibinya bergegas menghampiri.
Penjelasannya adalah bahwa nenek dan beberapa teman lamanya pergi ke kuil untuk berdoa memohon berkat. Saya akan kembali dalam beberapa hari. Wanita itu langsung mempercayainya. Ketika dia pergi ke kamar neneknya untuk beristirahat, tetapi mereka menemukan bahwa telepon nenek masih di rumah. Mula-mula dia mengira neneknya pergi terburu-buru. Sampai aku membuka ponselku dan melihat banyak sekali pesan suara gagal terkirim. Penemuannya yang mengejutkan. Gaji bulanan saya yang saya transfer ke bibi saya semuanya digelapkan. Bibi saya tidak hanya menggelapkan biaya pengobatan nenek saya, bahkan setelah mengetahui bahwa neneknya telah menghubunginya secara diam-diam, kartu SIM langsung dilepas. Hal ini menyebabkan neneknya tidak dapat menghubunginya. Tepat saat wanita itu merasa merinding hingga ke tulang-tulangnya oleh kenyataan kejam ini. Embusan angin meniupkan kain putih yang menutupi meja. Potret hitam putih nenek saya tiba-tiba muncul di depan mata saya. Ternyata nenek dari pihak ibu saya telah disiksa sampai mati oleh bibi saya. Bibiku yang bergegas datang setelah mendengar keributan itu, mendapati rencana jahatnya telah terbongkar. Mungkin sebaiknya aku merobek topeng itu, untuk mencari keadilan bagi nenek saya. Wanita itu segera menelepon polisi. Bibi dengan panik mencoba menghentikannya. Dalam perkelahian itu, dia secara tidak sengaja mendorong wanita itu dengan keras ke tanah. Rasa sakit luar biasa akibat pecahnya ketubanku langsung menjalar ke seluruh tubuhku. Seorang wanita meringkuk di tanah, hendak melahirkan. Wajah bibinya berubah marah, dan dia disuruh menunggu di sana untuk mati. Dengan cara itu, tidak seorang pun akan pernah tahu bagaimana orang tua itu meninggal. Tanpa sepengetahuannya, dia telah memperingatkan seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi. Pria itu mengikuti petunjuk ke pintu masuk desa. Tiba-tiba terdengar ketukan cepat. Sepupuku menutup mulut wanita itu erat-erat. Bibiku mencoba tetap tenang dan membuka pintu untuk bernegosiasi. Mengklaim mereka datang ke tempat yang salah, padahal tidak ada orang seperti itu di sini. Tepat saat pria itu berbalik untuk pergi, wanita itu menggigit tangan sepupunya dengan keras. Dia berteriak minta tolong sekuat tenaga. Pria itu tiba-tiba berhenti berjalan. Saya mendengarnya. Ada orang di dalam. Jika kamu berani masuk, aku akan menuntutmu karena masuk tanpa izin. Minggir. Berani menyentuhnya. Pengadilan kematian. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose. A reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a frat kid haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you find out why. It wasn't ever that cool to be a try-hard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must-win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'ma bust in. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I could feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this anger inside of my veins, pumping adrenaline when I feel pain. I don't know why I was born with this. I feel so torn and shit, I can't ignore it, yeah. I wanna punch till my knuckles are bleeding. I want your best, so when I win, you're defeated. Go ahead, think that my kindness is weakness. I'll use that naiveness. I got a disease and it's choking and squeezing me. I cannot sleep till I get what I'm seeking. Need every dream in my mind to be completed. I live for competing. It gives me a reason to live, a reason to get up